Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susilo. Saya dari Prodi Ilmu Tasawuf Institut Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS kajian kitab semester 5. Saya akan menjelaskan tema saya yang berjudul tentang mengenal dunia dan mengenal akhirat dalam kitab Kimia Sya'adah karya Imam Al-Ghazali. Dan selanjutnya Imam Al-Ghazali itu merupakan salah satu pembaharu Islam pada abad kelima. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Hamid Ad-Dusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di tahun 450 Hijriah atau 1508 Masehi di kota Tus. Nah, kitab Kimia Sya'adah berisi tentang berbagai macam rumusan atau resapan manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, secara singkat, kimia kebahagiaan tadi itu adalah berpaling dari dunia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam kitab Kimia Sya'adah terdapat beberapa tingkatan ataupun elemen gitu ya untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, diantaranya membahas tentang mengenal diri kita sendiri, terus setelah kita mengenal diri kita sendiri, mengenal Allah, habis itu mengenal dunia, setelah mengenal dunia kita bisa mengenal akhirat. Nah, habis itu ada juga spiritual dalam musik dan tarian, habis itu muhasabah dan zikir, habis itu ada membahas juga tentang perkawinan. Yang terakhir adalah membahas tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini itu dijelaskan bagaimana cara kita untuk mencapai suatu kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Nah, kitab ini berisi berbagai fasal ataupun pembahasan yang mana setiap pembahasannya menjelaskan tentang berbagai macam tadi seperti mengenal diri, mengenal Allah, mengenal dunia, dan mengenal akhirat, sampai yang terakhir adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kimia Sya'adah ini dijelaskan bagaimana cara seseorang mendidik diri dengan cara menjauhkan hal-hal yang buruk untuk mencapai suatu keutamaan. Keutamaan dengan menghiasi diri dengan melakukan amal-amal yang soleh. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Sya'adah atau Kimia Kebahagiaan membahas konsep mengenal dunia atau ma'rifah ad-dunya. Terus kitab ini juga kan menawarkan berbagai perspektif spiritual yang bertujuan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan sejati. Menurutnya Imam Al-Ghazali, dunia adalah tempat yang bersifat sementara dan berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mencapai tujuan hidup. Terus Imam Al-Ghazali menggambarkan dunia sebagai ladang tempat manusia menanam benih amal ibadah yang hasilnya akan dituai di kehidupan yang kelak kekal di akhirat. Tetapi tidak boleh dijadikan semacam landasan ataupun semacam tujuan, karena segala hal yang di dunia ini memiliki sifat fana, sehingga manusia yang terlalu mencintai dunia akan lupa dengan tujuan hidupnya, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat dunia menurut Imam Al-Ghazali terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama, dunia yang terpuji. Nah, dunia yang terpuji itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ilmu, habis itu amal soleh, dan berbagai kebajikan.
karena dunia ini adalah alat untuk menggapai akhirat. Nah, itu menurutnya Imam Al-Ghazali. Habis itu yang kedua, dunia yang tercela. Nah, dunia yang tercela ini gimana? Nah, dunia yang tercela yaitu segala sesuatu yang melalaikan manusia dari akhirat, seperti seperti kerakusan terhadap harta, terus kekuasaan, dan menikmati duniawi dengan melampaui batas. Itu dunia yang tercela ini yang seringkali menjadi penyebab utama manusia terjatuh dalam kelalaian, karena karena manusia itu sering banget terpikat oleh keindahan yang menipu di dunia ini. Nah, sikap yang dianjurkan Imam Al-Ghazali terhadap dunia adalah sikap zuhud. Nah, namun konsep zuhud yang terdapat dalam kitab Kimia Sa'adah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu, konsep zuhud di sini ini tidak berarti meninggalkan dunia sepenuhnya atau hidup dalam kemiskinan, melainkan mengambil dunia secukupnya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan tanpa rasa cinta berlebihan terhadap dunia tersebut. Nah, orang yang zuhud tetap menjalani kehidupan duniawi, tetapi hatinya tidak terikat pada dunia. Kurang lebih seperti itu. Nah, orang yang zuhud tadi, ia menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk meraih akhirat, bukan sebagai tujuan hidup. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali juga, dunia seharusnya diperlakukan layaknya bayangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jika manusia kenapa diperlakukan seperti bayangan itu, maksudnya gini. Jika manusia mengejarnya, ia akan menjauh, tetapi jika manusia berpaling darinya, ia akan mengikuti. Nah, konsep bayangan kan seperti itu, kurang lebih. Nah, dalam kitab Kimia Sa'adah juga, Imam Al-Ghazali mengajarkan manusia untuk melihat dunia dengan kacamata akhirat. Dunia itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebahagiaan yang kekal. Tujuannya manusia adalah mencari kebahagiaan yang kekal ataupun selamanya, gitu kan. Nah, kesadaran akan sadarnya diri kita akan kefanaan dunia dan pentingnya akhirat adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna. Kurang lebih seperti itu, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Dengan konsep zuhud tadi itu, tingkatannya atau orientasinya itu adalah seperti kita konsepnya itu seperti kita tidak meninggalkan dunia. Maksudnya dunia ini adalah ladang kita untuk menuai kehidupan di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Jadi zuhud yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah ini, zuhudnya bukan yang benar-benar meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat, karena kita juga hidupnya di dunia, berarti harus bagaimana caranya kita menyeimbangkan mengambil dunia itu atau mengambil kenikmatan dunia secukupnya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenal akhirat. Jadi kita sudah bahas tentang bagaimana mengenal dunia, perspektifnya dalam kitab Kimia Sa'adah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah, yang kedua adalah membahas tentang mengenal akhirat. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mengenal akhirat memerlukan keimanan yang kokoh dan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat Allah. Karena kita mengenal akhirat itu dituntut untuk bagaimana cara kita memahami dulu
sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang harus kita alami. Nah, setelah kita kehidupan di dunia ini berakhir, pasti kan ada di mana hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Nah, kehidupan akhirat itu dimulai dari seperti alam barzah, terus di mana manusia akan menghadapi pertanyaan malaikat tentang amal mereka, terus hingga hari kebangkitan, terus hisab, habis itu mizan mizan atau timbangan amal, dan keputusan akhir antara surga dan neraka. Terus Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwasanya mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia sekecil apapun itu akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Oleh karena itu manusia harus selalu waspada dan menjaga niat serta amal perbuatan agar sesuai dengan hukum-hukum syariat yang sudah ditentukan. Menurut Imam Al-Ghazali juga, kesadaran akan akhirat akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari kita, agar mendorong untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kebahagiaan akhirat tidak dapat dicapai tanpa perjuangan dan pengorbanan di dunia, kurang lebih seperti itu. Karena untuk mencapai kebahagiaan akhirat, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ma'rifatullah atau mengingat Allah sebagai pondasi utama, kurang lebih seperti itu. Itu selanjutnya dalam kitab Kimia Sa'adah juga dijelaskan bahwasanya Imam Al-Ghazali menggambarkan akhirat sebagai tujuan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Karena dunia itu kan adalah tempat ujian, dan akhirat adalah hasil dari ujian tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, habis itu Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kebahagiaan akhirat hanya bisa diraih melalui keimanan yang kokoh, amal soleh, habis itu dan perjuangan melawan hawa nafsu, karena manusia memang penuh dengan hawa nafsu yang sulit dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Nah, habis itu akhirat itu kan adalah tempat pembalasan yang adil, di mana manusia akan mendapatkan apa yang mereka usahakan di kehidupan dunia tadi. Oleh karena itu, mengenal akhirat berarti mengenal tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi ketika kita mengenal akhirat, berarti kita harus mengenal tujuan hidup kita di dunia itu apa, kurang lebih seperti itu. Dan menjalani kehidupan di dunia itu penuh dengan karena manusia penuh dengan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, akhirnya kita harus lebih hati-hati, kurang lebih seperti itu. Terus dengan kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami kehidupan akhirat atau kehidupan dunia dan akhirat yang terdapat di dalam kitab Kimia Sa'adah, pemahaman ini manusia akan mampu menjalani hidup yang penuh makna, menghadirkan kehidupan lebih baik dan meraih kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Nah, kurang lebih penjelasan tentang
yang menjelaskan tentang kitab Kimia Sa'adah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali tentang mengenal dunia dan mengenal akhirat, kurang lebih seperti itu. Mungkin masih banyak sekali kesalahan ataupun kekeliruan dalam saya bertutur kata ataupun dalam berbicara, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.